Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Tamami dengan NIM 25303032, mahasiswa semester 2 dari Universitas Teknologi Digital. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah basis data. Objek yang saya gunakan adalah sistem kampus yang terdiri dari 6 entitas, yaitu mahasiswa, KTM, dosen, perkuliahan, jadwal kuliah, dan nilai. Nah, langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan data pada sistem kampus. Pada sistem ini terdapat data mahasiswa yang memiliki kartu tanda mahasiswa atau KTM. Mahasiswa mengikuti perkuliahan yang diajarkan oleh dosen sesuai jadwal kuliah. Nah, setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa akan memperoleh nilai. Dari kebutuhan tersebut diperoleh 6 entitas utama, yaitu mahasiswa, KTM, dosen, perkuliahan, jadwal kuliah, dan nilai. Selanjutnya, saya melakukan proses normalisasi agar database menjadi lebih rapi dan tidak terjadi redundasi data. Tahap pertama adalah UNF atau Unnormalized Form. Pada tahap ini, seluruh data itu masih berada dalam satu tabel, sehingga terdapat data yang berulang. Misalnya, seorang mahasiswa mengambil lebih dari satu mata kuliah dan memiliki beberapa nilai dalam satu baris. Nah, kemudian dilakukan 1NF atau First Normal Form. Jadi pada tahap ini setiap kolom itu hanya berisi satu nilai atau bersifat atomik, sehingga data yang sebelumnya berulang dipisahkan menjadi beberapa baris. Jadi datanya jadi satu baris yang berbeda. Selanjutnya ada 2NF atau Second Normal Form. Pada tahap ini data dipisahkan menjadi beberapa tabel sesuai fungsinya, seperti ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel KRS. Tujuannya agar setiap atribut itu hanya bergantung pada primary key. Tahap terakhir adalah 3NF atau Third Normal Form. Pada tahap ini seluruh atribut yang tidak memiliki ketergantungan langsung terhadap primary key dipisahkan ke tabel masing-masing sehingga database menjadi lebih efisien, mudah dikelola, dan mengurangi terjadinya redundasi data. Selanjutnya saya membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD ini terdiri dari 6 entitas, yaitu mahasiswa, KTM, perkuliahan, nilai, jadwal kuliah, dan dosen. Pada ERD ini terdapat 3 jenis kardinalitas yang diminta pada soal, yaitu one to one, dan one to many, dan many to many. Nah, yang pertama adalah one to one, yaitu hubungan mahasiswa memiliki satu KTM. Artinya itu satu mahasiswa hanya memiliki satu KTM. Yang kedua yaitu one to many, itu satu mahasiswa bisa mengambil banyak perkuliahan. Itu artinya satu mahasiswa itu bisa mengambil banyak mata kuliah dalam perkuliahan. Yang ketiga yaitu many to many, yaitu hubungan antara perkuliahan dan nilai, yang artinya itu ada banyak perkuliahan yang bisa menghasilkan banyak nilai. Jadi hubungan tersebut itu bisa direalisasikan menggunakan tabel nilai di sini sebagai penghubung. Jadi setelah ERD selesai, itu langkah selanjutnya yaitu membuat model data relationship. Nah, hasil tersebut itu menghasilkan 6 tabel, yaitu mahasiswa, KTM, perkuliahan, dosen, jadwal kuliah, dan nilai. Masing-masing tabel juga memiliki primary key. Nah, sedangkan hubungan antara tabel itu menggunakan foreign key sesuai dengan relasi pada ERD. Selanjutnya saya membuat struktur database menggunakan SQL Data TTL. Nah, langkah pertama adalah membuat database dengan perintah create database. Tapi ini saya sudah buat terlanjur, jadi kalau mau lihat itu seperti ini. Create tabel dari mahasiswa, KTM, dosen, perkuliahan, jadwal kuliah, nilai, ya, ke enam-enamnya. Nah, setiap tabel itu memiliki primary key, jadi sebagai identitas utama, dan foreign key sebagai penghubung antar tabel sehingga integritas data tetap terjaga. Setelah struktur database telah dibuat, saya melakukan manipulasi data menggunakan data manipulation language atau DML. Perintah pertama adalah insert, yang digunakan untuk menambahkan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal kuliah, KTM, dan nilai. Tapi
Sini saya sudah terlanjur. Jadi codingannya itu seperti ini, menggunakan insert into, lalu mahasiswa, KTM, dosen, perkuliahan, jadwal kuliah, dan nilai. Perintah kedua adalah select, yang digunakan untuk menampilkan data yang telah tersimpan di dalam database, yaitu menekan select, lalu bintang, lalu from, dan mahasiswa, dosen, perkuliahan, KTM, jadwal kuliah, dan nilai. Perintah ketiga adalah update, yang digunakan untuk mengubah data. Misalnya mengubah kayak alamat mahasiswa atau nilai mahasiswa. Jadi ini menggunakannya update, lalu mahasiswa, atau update, lalu nilai. Lalu tinggal mengganti alamatnya atau nilainya. Lalu bisa ditampilkan kembali menggunakan select. Perintah terakhir adalah perintah delete, yang digunakan ya untuk menghapus data apabila sudah tidak diperlukan lagi. Contohnya di sini saya mendelete jadwal kuliah. Nah, jadi jadwal keduanya kehapus. Untuk menampilkan lagi select, lalu bintang, lalu from, jadwal kuliah. Jadi dengan menggunakan TML, data pada database dapat dikelola dengan lebih mudah. Ya, demikian presentasi proyek UAS mata kuliah basis data yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil proyek ini dapat memenuhi seluruh ketentuan yang diberikan dan bermanfaat sebagai implementasi konsep normalisasi, ya, perancangan ERD, basis data relasional, serta penggunaan SQL, DTL, dan DML. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.